Halo semuanya, selamat datang di sesi bahasan kita kali ini. Hari ini kita mau membongkar satu topik yang super menarik dan pastinya sering banget memicu rasa penasaran kita semua. Apa sih sebenarnya bukti klinis di balik penggunaan herbal untuk mengatasi diabetes tipe 2? Mari kita bedah sama-sama dan pisahkan mana yang cuma mitos dan mana yang benar-benar fakta sains. Nah, kita langsung masuk aja nih ke pertanyaan paling mendasar yang sering banget muncul. Bisakah bahan-bahan alami yang gampang banget kita temuin, kayak kayu manis dan kunyit, benar-benar menggantikan obat yang udah diresepkan dokter Anda? Ini pertanyaan yang krusial banget, dan jawabannya mungkin bakal mengubah cara pandang Anda soal pengobatan tradisional. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus paham dulu nih konteks dasarnya tentang kenapa herbal untuk diabetes ini bisa sangat populer di seluruh dunia. Sekarang ini, ada dorongan yang luar biasa besar dari para ilmuwan untuk menggabungkan potensi alam dengan ketegasan sains modern. Mereka secara proaktif meneliti tanaman-tanaman alami di ranah klinis yang ketat. Kenapa? Ya karena penggunaan herbal oleh pasien diabetes tipe 2 itu faktanya udah sangat luas dan kita butuh bukti klinis yang solid, bukan cuma sekedar cerita turun-temurun. Jadi, siapa aja sih bintang utama dari riset-riset ini? Mari kita lihat tanaman apa saja yang sebenarnya udah didukung oleh literatur medis. Menariknya, bahan dapur sehari-hari yang sering kita pakai masak kayak kayu manis, kunyit, jahe, bahkan sampai pare dan fenugreek itu berulang kali terbukti punya potensi antidiabetes di berbagai penelitian. Berbagai uji klinis nunjukin kalau tanaman-tanaman ini benar-benar bisa bantu nurunin tingkat HbA1c dan gula darah puasa. Bayangin aja, bumbu di dapur Anda lagi diteliti serius banget di laboratorium dunia. Terus gimana sih sebenarnya cara kerja tanaman-tanaman ini waktu mereka ngelawan diabetes di dalam tubuh kita? Coba bayangin pankreas Anda itu sebagai sebuah pabrik insulin dan sel-sel di tubuh Anda adalah pintu-pintu yang terkunci rapat. Riset menemukan kalau herbal ini bertindak layaknya pahlawan pendamping. Di langkah pertama, mereka bantu memacu pabrik pankreas ini biar bisa produksi insulin dengan lebih lancar. Nah, di langkah kedua, asisten ini ngurangin yang namanya resistensi insulin. Ibaratnya mereka itu ngasih pelumas buat ngebuka gembok di pintu-pintu sel tadi. Jadi gula di dalam darah bisa masuk ke sel dan diubah jadi energi. Gak cuma itu, asisten herbal ini ternyata punya kekuatan super lain loh. Mereka mampu memperlambat penyerapan gula secara langsung di usus Anda. Jadi efeknya itu kayak filter alami yang mencegah gula darah Anda melonjak drastis sesaat setelah Anda makan. Keren banget kan? Tapi tunggu dulu, ada satu plot twist penting nih dalam cerita sains kita soal resiko interaksi obat. Apa yang terjadi kalau asisten herbal ini malah bergerak di luar kendali? Poin yang sangat krusial adalah ini. Kalau Anda mencampur herbal tersebut dengan obat diabetes resep dokter secara sembarangan, efek penurunan gula darahnya itu bisa double dan berlebihan. Interaksi ini bisa bikin kadar gula darah Anda anjlok drastis ke tingkat yang membahayakan nyawa, yang kita sebut dengan hipoglikemia. Ingat ya, sesuatu yang alami itu bukan berarti otomatis bebas risiko kalau penggunaannya nggak diawasi dengan benar. Dan ini bawa kita ke poin kesimpulan yang paling penting dari semua bahasan kita, terutama buat keselamatan Anda. Kita harus memisahkan peran keduanya dengan sangat tegas. Literatur medis itu sepakat, obat yang diresepkan sama dokter Anda adalah sang pahlawan utama, terapi utama yang nggak bisa ditawar. Sementara itu, herbal posisinya murni hanya sebagai terapi pendamping. Karena kualitas ekstrak herbal di pasaran itu masih beda-beda banget, herbal sama sekali nggak boleh dipakai buat menggantikan obat dokter Anda. Jadi, menjembatani akar tradisi pengobatan kita dengan ilmu sains modern itu, artinya kita sangat boleh kok menikmati manfaat dari tanaman-tanaman ini. Asalkan semuanya harus dilakukan di bawah pengawasan yang ekstra hati-hati dari dokter Anda. Dan tentunya dibarengi dengan pola makan sehat serta olahraga. Nah, sebelum Anda memutuskan buat nambahin si asisten herbal ini ke dalam rutinitas perlawanan diabetes Anda, coba tanya ke diri sendiri dulu. Udahkah Anda diskusi soal ini dengan dokter? Jadikan edukasi klinis dan komunikasi terbuka dengan tenaga medis sebagai senjata utama Anda. Jangan biarkan asumsi mengalahkan sains. Terima kasih banyak udah bergabung di bahasan kita kali ini. Kira-kira langkah sehat apa nih yang bakal langsung Anda diskusikan di kunjungan dokter Anda berikutnya?